Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Ila akhiril ayat. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan berbagai macam kenikmatan pada kita. Berbagai macam fasilitas, dan kita tidak bisa menghitungnya satu persatu betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Semua kenikmatan yang diberikan Allah yang sudah kita raih, hendaklah kita syukuri. Sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah, maka hendaklah kita syukuri. Terkadang kita tidak merasakan betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita. Dan nikmat tersebut sudah selayaknya kita syukuri. Jemaah pengajian Mu'alaf Center Indonesia atau kajian rutin Majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap malam Senin. Bapak-bapak, saudara-saudari sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keluarga, sahabat dan pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Kita sudah berada di bulan Rajab. Malam yang keberapa nih? Malam yang ke-4 ya? 4, 5? Malam yang ke-5. Apabila sudah berjumpa dengan bulan Rajab, maka kita teringat dengan bulan Ramadan. Justru itu ada doa yang kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barik lana fi Rajab wa ballighna Sya'ban wa Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah di bulan Rajab ini dan kita bisa sampai kepada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kajian kita malam ini tidak berubah, tetap adalah bekal takwa. Kita membahas satu hadis. Hadis ini tidak panjang, ringkas, tetapi menjadi amaliyah kita. Dan hadis ini ada 3 wasiat yang hendaklah kita kerjakan. Bahkan mungkin kita sudah mengamalkan 3 hadis ini, tetapi ya
Kita tidak tahu apakah selama ini kita bertakwa, selama ini kita berakhlak mulia. Nah, ini ada hubungannya dengan hadis yang kita sampaikan malam ini. Kita baca dulu hadisnya. Hadis ini sanadnya yang menerima hadis ini adalah ini dari Abi Dzar Jundub bin Junadah, Abdurrahman bin Mu'az, Abdurrahman Mu'az bin Jabal. Jadi itu sudah terkenal yang namanya Mu'az bin Jabal itu adalah sahabat Rasul. Abdurrahman Mu'az bin Jabal termasuk juga kita ingat dengan sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Hadisnya ringkas. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Jadi hadis ini hadis sahih dan nilainya hasan. Yang meriwayatkan adalah Imam Tirmidzi. Hadis ini ada 3 wasiat. Yang pertama, Rasulullah berwasiat kepada umatnya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Di tempat ramai, di tempat sepi, di tempat terbuka, di tempat tertutup, kita selalu bertakwa. Takwa tidak mengenal tempat. Dan justru itu takwa ini merupakan bekal yang paling baik. Setiap manusia selalu punya bekal. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menawarkan bekal kepada kita. Dan kita harus mengambil bekal itu gratis, gak bayar. Kalau kita misalnya pulang pergi mau ke Banjar, itu ada bekal, paling tidak ada duit lah, ya, biaya transportasi untuk makan di jalan ada, termasuk untuk penginapan di tempat tujuan itu ada bekal. Tentu saja orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu, bekal mereka banyak, mungkin makanannya juga banyak. Orang yang tidak mampu hanya melihat kebahagiaan. Ya, jadi karena mereka mungkin tidurnya di hotel berbintang, makanannya di mana, rumah makan yang mewah, karena bekalnya banyak. Setiap hari dia selalu makan di rumah makan yang mewah, yang mahal harganya. Udah berapa bayarannya? Karena tahu ya betapa mahalnya, dia tidak peduli karena dia banyak. Tetapi bekal yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kamu. Ini kan perintah, berbekallah kamu. Tidak ada hubungannya antara ayat ini dengan hadis tadi. Fa inna khairaz zadit taqwa, karena perbekalan yang paling baik adalah takwa. Nah, ini takwa itu. Jadi bisa saja orangnya punya fasilitas, punya jabatan, punya kedudukan, itu tidak menjadi jaminan bahwa dia orang yang paling takwa. Bisa saja orangnya sederhana, ya mungkin makannya 1 kali sehari, dia menjadi orang yang paling takwa. Nah, inilah bekal yang dikehendaki Allah. Ini hebatnya bekal gratis itu.
Jadi untuk meraih orang yang paling mulia, untuk banyak punya bekal, bukan dilihat dari jabatan, bukan dilihat dari kedudukan, tetapi dilihat dari ketakwaan. Jadi bekal kita adalah bekal takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Kita bahas dulu takwa ini. Takwa ini secara istilah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya itu takwa. Bagaimana kalau kita mengerjakan perintah Allah, larangan juga dikerjakan? Kebajikan jalan, kemaksiatan juga jalan. Tidak demikian. Tetapi yang dimaksud dengan takwa itu apabila dia mengerjakan perintah Allah, larangan ditinggalkan. Ini yang cukup berat. Jadi kriteria takwa ini tentu ya lebih tinggi daripada iman. Dulu kita bicarakan tentang iman. Kalau iman hanya tasdiqun bil qalbi, ada kebenaran di dalam hati. Dia yakin bahwa Allah adalah Tuhannya, lalu dia mengabdi kepada Allah. Tanpa disuruh pun dia mengabdi kepada Allah. Sudah sampai waktu zuhur sholat, waktu asar sholat, tidak disuruh. Ini karena tertanam sebuah nilai keimanan. Tetapi orang yang bertakwa sudah jelas dia beriman. Jadi 3 hal saja yang kita bicarakan: Islam, iman, takwa. Jadi kalau naik ke atas, ya ihsan, ini berbuat baik. Kalau sudah ihsan itu dia tidak lagi berbuat kejahatan, selalu berbuat baik. Justru itu, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Itu ada kelanjutan hadis itu. Kenapa hadis itu ada kelanjutannya? Dan 3 wasiat yang harus kita laksanakan. Hadis yang kedua, ini lanjutan dari hadis itu, wa atbi sayyi'atal hasanah, dan iringilah, ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan akan menghapuskan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita berbuat dosa, maka hendaklah kita bertobat. Kalau kita melakukan kesalahan, baik kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun kita kesalahan dengan sesama manusia, maka hendaklah kita bertobat. Ya, karena ada 2 hal, kita ini punya kesalahan, kalau tidak dengan Allah, dengan manusia, bisa juga dengan makhluk kita punya kesalahan. Nah, justru itu hendaklah kita ikuti. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan. Jadi kalau kita berbuat kesalahan, wa atbi sayyi'atal hasanah, kita ikuti dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan. Maksudnya, apabila kita berbuat kejahatan, lalu kita berbuat kebaikan, bertobat, maka kita tidak lagi berbuat kejahatan. Nah, ini kelanjutan dari hadis ini. Kemudian kelanjutan dari hadis juga ada sambungan, karena 3 wasiat. Wasiat yang pertama adalah bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini tidak mengenal tempat. Jadi hadis ini tidak ada rasa malu. Jadi di mana saja kita berada, maka hendaklah kita bertakwa. Terkadang kita sering kadang-kadang rapat, seminar, perkuliahan. Saya juga kadang-kadang di kantor. Kalau sudah dikumandangkan azan, ya sholat kita tidak perlu malu, keluar, tidak melarang juga. Saya juga pernah ikut seminar. Ya, dia tidak peduli, tidak ada waktu istirahat zuhur, tidak ada waktu istirahat asar, tidak ada. Ya, karena sudah sampai waktu maghrib, keluar kita. Ada si percampuran, ada yang muslim, ada yang non muslim. Terus, ya, seminar, kegiatan, training itu berjalan saja. Nah, disinilah kekuatan kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada.
Kemudian pada saat kita di perjalanan, barangkali kita ya melaksanakan sholat. Nah di sini ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi tidak mengenal tempat. Yang kedua tadi, kalau kita berbuat dosa, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, maka iringilah kejahatan itu dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya akan menghapuskan. Jadi seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan karena kita bertobat, maka ya itu akan dihapuskan. Setelah kita bertobat, kita kembali berbuat kebaikan. Maksudnya dalam hal ini, kembali berbuat kebaikan. Bukan berarti setelah kita bertobat kita tidak melakukan kejahatan lalu kita tidak berbuat kebaikan. Kita terus berbuat kebaikan. Kelanjutan hadisnya yang ke wasiat yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nah, ini sudah kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berbuat baiklah, pergaulilah manusia itu dengan baik. Bi khuluqin hasan, dengan pergaulan yang baik. Nah, di sini diperlukan sebuah karakter. Nah, justru itu kalau tiga hal ini sudah bisa kita laksanakan, wasiat Rasulullah SAW ini kepada umatnya. Yang pertama, kita bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Kedua, apabila kita melakukan kejahatan, cepat kita bertaubat, kembali ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat lain juga dijelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan min rabbikum, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu. Kita disuruh bersegera. Maksudnya kalau kita melakukan dosa, ya bertobatnya tidak perlu nanti-nanti, cepat kita bertobat. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan kepada orang-orang yang bertaubat tadi, orang yang bersegera mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia berbuat dosa, wa jannatin arduhas samawati wal ardh, disediakan surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Ini ada hubungan. Nah, ini balasan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Dikasih surga seluas langit dan bumi. Tanggung-tanggung luar biasa. Ini balasan dari Allah kepada orang yang bertakwa. Nah, justru itu di hadis itu, ya bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan kalau kita baca di hadis lain juga, setiap orang punya kelebihan. Tapi kelebihan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala tentu lain dengan pandangan manusia. Al-muslimuna ikhwah, manusia ini bersaudara. Jadi orang muslim itu kan bersaudara. La fadla li ahadin ala ahad. Tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lain. Menurut hadis itu tidak ada kelebihan. Yang ada kelebihannya apa? Illa bittaqwa, kecuali takwanya. Takwa itulah kelebihan. Nah, justru itu ya kita tidak perlu sedih meskipun kita kehidupan kita ya serba kurang, tidak perlu sedih kita, atau kehidupan kita ya tidak seperti orang. Artinya kalau yang lain punya fasilitas, tapi kalau kita memang berdoa agar kita selalu punya fasilitas apa yang kita inginkan tercapai. Tapi insya Allah tercapai keinginan-keinginan kita ini apabila kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita. Apa di antara kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Kita berusaha melatih diri kita minimal 3 kali dulu kita bangun di tengah malam melaksanakan salat tahajud. Tapi salat yang 5 ya
jangan ditinggalkan. Artinya yang 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kita laksanakan salat tahajud 2 rakaat malam, tambah lagi witir 3 rakaat, itu 3 kali. Insyaallah kalau 3 kali tambah lagi nanti menjadi 7 kali. Ini rasanya banyak pula orang yang selama ini mengamalkan amaliyah salat tahajud ini, dia tidak begitu suka. Apa saja yang namanya rezekinya mengalir, apa saja yang namanya dicita-citakan, insyaallah terkabul. Kenapa? Karena di tengah malam itu sangat sedikit orang yang bangun dia minta kepada Allah, karena Allah Ta'ala berjanji. Allah Ta'ala sudah berjanji dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti akan dikabulkan. Nah, kita kembali kepada bekal takwa. Jadi wajarlah kalau takwa itu ya balasannya orang yang bisa menyiapkan bekal takwa untuk pulang nanti ke alam akhirat dan kita ini, atau dalam rangka mengarungi bahtera kehidupan kita ini. Selama kita hidup di dunia ini dalam rangka menjalani sisa-sisa umur kita ini, kita tidak tahu sisa-sisa umur kita ini, maka perbanyaklah kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak perlu terlalu banyak. Yang penting ya kesimpulan kita dalam hadis itu, bertakwalah kepada Allah di mana saja berada, di tempat ramai, di tempat sepi, di tempat terbuka maupun di tempat tertutup, di mana saja. Baik waktu seminar, waktu kita kuliah, kerja di kantor, di mana kalau sudah sampai waktu sholat maka kita laksanakan sholat. Tidak ada yang marah, tidak pernah marah. Kalau orang melaksanakan sholat, ya artinya dia keluar itu tidak marah. Ada yang tidak marah. Pertama kita ke kamar kecil, itu kan nggak marah. Masa melarang orang ke kamar kecil? Yang kedua sholat. Karena kita ini adalah Pancasila, artinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan sampai dilarang. Tidak ada yang marah. Cuman kadang-kadang kita ya artinya tidak mau ya berusaha, artinya bertakwa di mana saja kita berada. Bahkan ada di antara kawan saya, dia hentikan mobilnya, berhenti mobil, saya mau sholat, padahal bisa aja dijamah. Karena katanya ya maghrib itu sudah tidak istirahat, jalan terus mobilnya. Nah ini sudah sholat isya, saya jamak jadi nggak mau, karena inilah. Jadi 3 hal ini wasiat dari Rasulullah ini merupakan yang harus kita laksanakan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Dan kita ini hidup di dunia ini adalah laksana orang asing. Orang asing itu kan tidak lama hidup di dunia. Maksudnya dia seperti orang asing. Orang asing itu dia berada di negeri orang itu tidak lama. Pasti dia akan pulang ke negerinya. Kun ghariban, hendaklah kamu menjadi orang asing, kata Rasulullah. Au abir sabil, atau penelusur jalan. Kalau kita punya prinsip menjadi orang asing atau penelusur jalan, maka kita pasti ingat bahwa kita tidak lama di kampung orang. Setiap orang asing dia ya berada di negeri orang, pasti dia sudah punya bekal ya selama berada 1 bulan, bekal konsumsi, akomodasi, penginapan, ya makanan dan sebagainya. Apalagi yang namanya kita ya suka tidak suka, kita akan pulang nanti semuanya ke alam akhirat, alam yang kekal abadi. Itu punya bekal. Begitu juga kita dalam rangka mengarungi bahtera kehidupan ini, ya sedikit-sedikit kita menyiapkan bekal kita. Karena selama ini sudah di mana-mana kayaknya dipaksa ya, artinya untuk
ya izin unit zakat infak sedekah itu dipaksa. Bagi yang mampu, yang tidak mampu, nah ini tugasnya adalah menerima santunan. Karena kita merasakan selama ini itulah merupakan juga ya bekal ketakwaan kita. Ya mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bi taqwallah wallahu ila aqami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.